Mas kan? Uba. Mas Uba. Jadi di sini saya akan ngobrol santai secara langsung dengan Mas Uba. Beliau ini memiliki ya salah satu pengalaman yang sangat berhubungan dengan berkaitan dengan gunung ini, khususnya karena kebetulan beliau ini seorang pendaki. Ya, bisa dikatakan beliau ini sudah ya beberapa kali lah naik gunung, menjelajahi hutan rawa gitulah. Betul Mas Uba? Ya, rawa-rawa yang di gunung sampai rawa-rawa yang di bawah gunung saya udah jelajahi. Kebetulan beliau ini orang Bogor. Iya, ya, asli Sunda tuh. Sunda, Pajajaran. Sunda Pajajaran. Berarti domisili di Bogor. Ya. Di Cigombong. Tepatnya Cigombong. Berarti di wilayah tempat tinggal tuh gimana tuh suasana lingkupnya, hutan didominasi area gimana? Cigombong tuh termasuk kaki Gunung Salak. Jadinya ya suasananya atau vibe-nya gunung banget lah. Pedesaan yang suasananya dingin-dingin, banyak pesawahan. Oh, berarti didominasi sama pesawahan. Oh, di bawah kaki Gunung Salak. Bawah kaki Gunung. Oh, di bawah kaki Gunung Salak. Ya, penunggunya Gunung Salak lah. Wah, Gunung Salak. Berarti pada saat itu kan pernah sempat kan Gunung Salak tuh sangat kental akan hal-hal ya bisa dikatakan mistis atau yang berkaitan dengan terkadang ada sebagian pendaki hilang dikatakan atau disesatkan, tapi benar adanya Mas? Kalau emang terkenal Gunung Salak sama cerita-cerita mistis horornya pengalaman sebagian pendaki memang ada lah, banyak. Kalau ada kehilangan yang hilang ya dari dulu sampai sekarang pernah ada kejadian pendaki yang hilang. Sampai-sampai ada cerita tahun 99 kalau nggak salah, mahasiswa tuh yang naik Gunung Salak, ya ke puncak 6-nya. Puncak 6 tuh daerah Cihideng kalau nggak salah. Itu 50 orang, 30 orang gitu ya. Oh, berarti pada tahun 90 kalau nggak salah, 90. Jadinya yang hilang tuh di Gunung Salak udah dari dulu sampai sekarang sih ada aja kok. Oh, sempat pasti ada aja sih. Setiap tahunnya ya. Tapi mungkin itu rekor terbanyak orang hilang, cukup menganehkan mungkin ya, di Gunung Salak. Gunung Salak. Oke. Mungkin yang penasaran ya, saya juga di benak terkadang ada rasa penasaran ya, kita tanyakan ke beliau secara langsung nih. Kebetulan juga beliau kan di kaki Gunung Salak kan ya. Ya selama pasti tidak diragukan lagi nih jika ke Gunung Salak atau pastilah ya. Pasti. Karena kayak gini, kayak stereotip bahwa di Gunung Salak tuh serem, mistis ya banyak sekali kan. Orang-orang nanya gimana sih pengalaman Gunung Salak tuh, ceritanya gini. Iya, bisa dibilang begitu lah, dengan kebanyakan kejadian kayak Sukhoi kan. Iya, soal Sukhoi kan aneh juga, dengan korban bencana yang tragis. Hal yang paling berkesan ya pada saat bisa diceritakan salah satu cerita ya, pada saat ya yang paling berkesan pada saat berkaitan dengan Gunung Salak, entah itu mendaki, abang ini mendaki, pada saat mendaki atau tektok atau hiking ya, gimana tuh, ada cerita kisah yang paling berkesan lah satu. Iya, mendaki ya tujuannya untuk fun kan, senang-senang nggak? Iya, kalau cerita kenangan-kenangan indah banyak. Salah satunya di Gunung Salak tuh emang jalan dari di atas awan. Tuh ada momen ketika waktu itu kita dapat momen mendapatkan negeri di atas awan yang notabene-nya tuh jarang banget, kayak kejadian 4 tahun 5 tahun sekali kayak gitu-gitu. Langka lah kejadian Gunung Salak punya negeri di atas awan, langka banget. Tapi yang jadi kenangannya bukan sekedar pemandangannya, tapi cerita perjalanan dari bawah sampai ke atas tuh banyak banget ceritanya. Soalnya kenapa? Kita berjalan kalau nggak salah 5 atau 6 orang nggak salah.
mulai start tuh cerah banget. Pada saat Pagi-pagi itu. start jam Jam pagi. 6 atau jam 7 ya, 7 pagi. Cerah banget, cerah banget. Kayak nggak mungkin hujannya. Okay. Ini salah satu perbedaan Gunung Salak sama gunung lain. Gunung Salak itu nggak bisa keluar dari BMKG. Maksudnya nggak bisa diprediksi. Misalkan di sini panas, di sana hujan, di sini hujan, di sana lebih gede hujannya. Nggak bisa diprediksi gimana situasi cuaca. Iya. Curah hujannya tinggi banget. Curah hujan tinggi. Ya, waktu itu kita berangkat cerah banget jam 7 pagi Jam 7 berangkat. pagi, ya. Kalau nggak salah berenaman kalau nggak salah. Berangkat kita baru start jam 1. Baru start sampai pos 1, pos 2 cerah biasa aman. Jalan lancar. Pos 3 aman, santai. Kita nyampe jam 12 nggak salah. Jam 12 siang. Tuh, istirahat dulu, santai-santai, ngopi-ngopi. Start lagi jam 1. Start lagi di pos 3 sampai dari pos 3 ke pos 4 hujan mulai turun tuh. Oh, berarti pos 3 pos 4 itu situasi jam berapa? Pos 3 tuh kan disebut pos bayangan. Kalau sering ke Gunung Salak pasti Pos bayangan. Bukan pos bayangan, pos setan lah. Pos PHP, maksudnya bentar lagi tapi nggak nyampe gitu. Pos Cuma harapan palsu gitu. Pos setan, pos Iya, 3. pos PHP 3 ke 4 tuh perjalanannya kayak harapan palsu gitu, kayak mantan. Terus kayak bentar lagi padahal masih lama. Itu pos yang sangat nyebelin lah. Pos 3 ke pos 4 itu waktunya 2 jam, kadang 3 jam, tergantung ininya kitanya aja sih. Makanya agak lama tuh 3 ke 4. Jam 4 dari 3 ke 4 tuh mulai hujan. Pada saat pos 3 pos 4 jam sore. Jam 2-an. Jam 2 siang. Menjelang sore ya. Karena kita jalan santai lah. Santai. Jam 2 jam 3 mulai start di pos 3 ke 4 mulai hujan. Pos 4 hujan makin gede tuh, petir gudu gladius turun. Pada saat pos 4 tuh Jius mulai turun tuh dengan kalian yang banyaknya tuh. Wah, udah benar. Udah pakai ponco pakai ini lebih aman lagi. Terus dipaksain kita nggak seperti istirahat. Pokoknya kita target tuh maghrib jam 5 harus ada di puncak kan. Makanya kita ngegas aja. Target jam 5 puncak. Iya, puncak. Kita kan pengen santai-santai cepat istirahat langsung. Berarti pada saat posisi jam 2 tuh di pos 4 sampai jam 2 siang menjelang sore pos 4 baru nyampe pos 4 tuh. Jam 3 tuh jam 4-an kan nyampe pos 4. Target tuh jam 5 harus di puncak. Jam 4 kita baru pos 4 gitu. Diterusin aja sampai di pos 5 pos 4 ke 5 agak makin gila lagi hujannya, ditambah sama kalau Gunung Salak kan hujannya treknya kayak gini. Tebing banget, tebing kayak tangga banget. Ditambah sama air yang di atas kan makin turun tuh. Jadi kayak kita jalan bukan di jalan biasa, bukan trek biasa, tapi kita jalan tuh kayak di curug aja. Kayak panjat tebing. Jadi kita bukan air hujan doang yang kena ke badan kita, tapi air yang di atas tuh ikut turun juga ke bawah. Jadi nambah. Kena percikan ya. Jadi nambah damage-nya lumayan kena tuh. Paksain sampai kita dari 3 sampai ke puncak tuh dikasih hujan, nggak dikasih berhenti, hujan terus dari pos di 3 ke 4 sampai ke puncak nggak dikasih reda, hujan terus makin lama. Posisi pakai ponco, tapi tetap lah hujannya enggak gila-gilaan banyak gitu aja, gempugan hujannya. Sampai kali puncak masih hujan. Puncak jam 6 bahasa. Jam 6 setengah 7-an. Berarti mungkin gimana? Di puncak. Di puncak. Kita nyampe puncak. Nyampe. Terus kita maksain buka tenda atau tent. Itu hujan masih belum berhenti. Tapi badan kita kan udah kedinginan, belum makan. Iya, lapar. Bingung kan mau makan gimana, mau masak juga ya basah-basah kan. Logistik bawa. Kebasan? Sebagian ada kebasan. Kayak logistik kita dibagi 2 beras tuh. Yang satu tuh udah nggak bisa kepake tuh. Bisa kepake tapi ya lumayan ini kurang baik. Terusin aja ya, tiduran masih tetap hujan sampai jam 9 malam.
Jam 9 malam masih hujan. Masih hujan. Yang paling gila si tenda sampai banjir seatas tumit. Berarti jam 9 malam. Jam 9 malam tuh udah mulai banjir. Banjir kita yang berarti tenda masuk. Di dalam tenda tuh banyak air sampai atas tumit. Yang tadinya udah rebahan sampai naik. Sampai jam 12 basah semua ya. Tas semua pakaian yang ada basah semua. Sampai kita yang tadinya rebahan jadi udah jongkok aja. Kayak yang lagi main gaple di dalam tenda tuh main gaple santai. 4 orang atau 5 atau 6 enggak salah. Oh. Jongkok semua. Sampai jam 12. Satu tenda. Jongkok sampai jam 12 masih tetap hujan. Jam 12 malam. Jam 12 malam masih hujan. Hujan nggak berhenti. Enggak itu. Enggak dikasih napas. Terus dihantam. Terus dihantam sama alam. Ya kita cuma pasar kan, makan nggak bisa. Ya mie juga yang tadinya mau dimasakkan, ya kemas lah. Yang penting kenyang, ada kembali makan. Ya resiko hujan, cuaca dingin di atas ketinggian, gejala hipotermia kan bakal kelihatan. Oh itu memicu potensi hipotermia. Makanya sih kalau ke gunung walaupun cuacanya baik atau gimana kita harus safety banget. Meminimalisir. Ya, itu harus safety banget. Saya di situ emang kita nggak safety banget gitu. Kayak kita nggak bawa matras yang yang warna silver itu mengandung naon sih matras anu ya iya panganti naon bakar ikan gitu ngalit ke awal gitu nggak bawa obat-obatan juga gitu. Ada teman yang kena hipotermia tuh gejala hipotermia pada saat di situ jam 12 di puncak jam 12 malam hujan masih gede terus tenda banjir. Penanganan salah satu penanganan itu dicabok aja. Seringnya dicabok kan kan dia udah gak sadar udah gini pandangannya kosong. Yang kita khawatirin ini di gunung. Iya gunung salah lagi. Kita cuma satu tenda, cuma kita doang tuh pendaki cuma kita doang, nggak ada siapa-siapa cuma kita doang. Ada orang yang udah kayak kesurupan lah, ditanya nggak menyangut di ini udah fokus aja satu titik. Itu teman yang hipotermia? Iya gejala hipotermia. Oh itu gejalanya gitu ya? Itu dia diam tapi nggak bau ya, diam nggak bau ya. Diam doang, maksudnya nggak sampai gitu. Diam. Wah cabokan. Maksudnya buat ngasih biar bangun lah, fokus. Enggak respon. Kebetulan teman bawa mie yang kari spesial atau apa ya, pokoknya mie pedas dibuka si bumbunya, kasih cabai, masukin ke mulutnya. Seriusan di bawah. Pertama ya dia nggak ada reaksi, cici tapi adanya baru sadar. Wah ada ya, gitu doang. Tapi maksudnya masih pikiran masih kayak emas tuh. Tapi ya untungnya salah satunya mungkin bisa dicoba lah tutorialnya kalau ada teman yang udah biasa kasih cabai. Kasih cabai. Soalnya emang khawatir lah kalau ketika orang udah mulai kurang kesadaran diri ya, salah satunya gimana caranya ngebangunin dia kan, dia fokus lagi gitu. Ya dia salah satu caranya ya pakai cabai itu. Iya, dia bangun. Pokoknya gimana caranya teman kita jangan sampai mati lah gitu. Di sana juga kita ajak ngobrol gimana ya dia fokus jangan sampai ketiduran. Jam 1 tuh baru terkena. Yang tadinya tenda kan udah kemasukan air ya di atas sumit, bersihin dulu, buang dulu, rapin dulu. Ya kita mulai yang tadi belum sempat masak dulu. Berarti pada saat di puncak belum masak jam 1 malam. Tapi ini kita belum makan dari pagi sampai ke malam, ditambah hujan, ditambah di atas ketinggian, mental fisik teh pengen yang keinget tuh waktu itu cuma kasur sih. Kenapa ke gunung, cari apa ke gunung, itu sih ada pertanyaan. Tapi pas pulang ya pengen lagi gunung bikin candu sih. Bukan karena pemandangannya tapi karena pertemanannya sih, perjalanannya ya, itu salah satunya mungkin karena kata indah itu ada lagi mungkin ya ada sisi mistis atau ya berkaitan dengan aktivitas eksistensi
Gunung Salak gitu. ya pada saat di Gunung Salak tuh entitas-entitas astral tuh astral project ya. Cashback ya kayak cashback. Kalau pribadi saya sih belum jangan sampai melihat sosok kayak gitu ya. Tapi teman ada sebagian yang waktu ngetrek dia bilang itu ayah aki-aki ke Diuk kan aneh ya. Malam-malam kita ngetrek malam. Ngetrek malam pada saat tanggal berapa ya lupa. Pokoknya kita ngetrek malam itu berempat. Kita ngetrek juga jam 12 malam. Kebetulan lagi hujan lagi. Ya Gunung Salak kalau nggak hujan nggak seru lah. Iya. Jam 12 malam kita ngetrek hujan di pos 1 nggak masalah. Dia tuh bilang itu di depan ada ayah aki-aki. Posisi malam. Nah, jam 12 malam. Aki-aki pakai baju bodas di pos pos 1. Tapi dia doang yang tahu yang lihat ya, gitu secara kasat mata atau enggak sekelebat lah. Tapi dia doang yang ngomong tadi aki-aki enggak, gua kan nggak lihat ya dia ngimpi meureun ingat kakek Zeus meureun gitu soalnya kakek Draw katanya Bang ini pernah mengalami hampir disesatkan. Iya, saya adalah salah satu pemuda tersesat. Pada saat mengunjungi hutan rawa lembah yang masih terbilang masih sangat sedikit. Kita nyebutnya gitu Amazon. Rawa, maksudnya bener-bener sempit banget tempatnya. Terus ada rawa juga, ada kayak pasir isap itu tuh belum kejam sama manusia atau iya, jarang mungkin ada dulunya udah pasir nggak ada tapi waktu itu memang jarang masih itu terbilang hutan perawan ya. Masih perawan, makanya saya suka yang perawan. Berarti deket Bogor masih sama di Bogor? Masih Bogor. Lokasinya di Curug Cisadane, Ciwaru. Ciwaru itu masuknya Gunung Gede. Itu masuknya Gunung Gede. Gunung Gede. Ya Cikobong juga itu masuknya Gunung Gede. Tapi sekarang udah terkenal lah. Soalnya Adida Thomas ya salah satu YouTuber pendaki yang cewek tuh. Dia terakhir ke sana kan. Gitu. Ya, itu kan open trip jadinya udah buka jalur gitu. Waktu itu saya masih benar-benar orang tuh ke Curug Cisadane itu kayak sebuah janganlah. Kayak lu kok kemana mau ke Curug Cisadane janganlah. Curug Cisadane adalah kata janganlah gitu. Janganlah gitu. Ya airnya maksudnya dari treknya yang gila-gilaan. Kita ke Curug biasa kan, mapai-mapai wahangan gitu. Tapi ke Cisadane kita bukan mapai-mapai wahangan. Kita jalan di tengah-tengah wahangan. Bayangin aja gitu. Berarti pada saat itu jam berapa nih? Agak gila sih itu yang punya idenya. Temen namanya penyesat atau teman saya emang agak sesat orangnya. Iseng-iseng jam 12 aku lagi ngopi. Kacau 12 siang. Kacau mana Cisadane? Saya belum tahu. Pada saat itu belum tahu. Dia ternyata pernah ke Cisadane tapi nggak nyampe. Makanya dia penasaran, pengen lagi bawa saya. Dia nggak bilang, nggak ngasih tahu cerita keteknya kayak gini, enggak, dia bawa aja. Langsung gas sayur lah. Kirain curug biasa kayak Citaman, kayaknya setengah jam nyampe. Ternyata lebih. Nyampe ke dari parkiran ke pintu masuk yang disebut di dalam parkiran mana dulu? Parkiran buat ke Curug Cisadane. Ada warga tuh kampung terakhir di daerah Bogor. Itu dari Cisadane. Ciwaru namanya. Parkiran di sana. Terus kita jalan kaki sampai ke gerbang sebenarnya kita gerbang masuknya. Berapa lama? Itu perkiraan 1 jam lah. 1 jam. Perkiraan 1 jam sampai 2 jam. Sawah semua. Pokoknya itu kalau ada apa-apa nggak bakal kedengar. Berarti pada saat perjalanan didominasi kanan kiri sawah, nggak lihat apa-apa. Pada saat menuju itu gerbang tuh sawah semua. Sawah sama tembok-tembok, tebing. Pada saat perjalanan dimulai berarti jam 12 kalau nggak salah jam setengah 1-an. Soalnya dekat kan dari rumah ke daerah ini, beda kecamatan doang lah, setengah 1 kalau nggak salah mulai strike.
nyampe setengah 2 kalau nggak salah, waktunya nggak kurang ini, pokoknya nyampe 1 jaman ke daerah masuk tuh. Sebelum masuk udah diingetin sebenarnya sama kakek-kakek di sawah mau masuk tuh diingetin kalau warga lokal mungkin ya warga lokal, iya kayak warga lokal, aki-aki deh. Dia ngomong gini, kalau nggak siap jangan maksain, pulang lagi. Kalau menghalau gitu jangan. Udah ingetin. Kalau kata dia kalau nggak siap jangan kan. Kalau kita siap dong, makanya sih mangkat ini petuah di kakek gaskeun masuk udah dengan pedenya santai kalem. Jarang menyenangkan awalnya. Jadi perjalanan menuju gerbang itu tuh. Awal pas gerbang menyenangkan. Pas masuk cukup kaget. Anjing sepi banget, masih tutup banget. Tutup, pokoknya aja. Ilalang. Pohon tinggi. Kayak pohon kopi lagi sih. Kayak akar gede, pohon-pohon yang udah tua juga. Pokoknya ini banget, masih perawan banget, masih tertutup banget. Untungnya sih bawa PSL banget gitu. Bawa bedog lah, jangan bawa banget jangan mah. Masuk udah masuk. Awalnya menyenangkan masuk, biasa mapai dulu awalnya. Kesini udah mantap jalan. Kan saya pertama kali di sini, nanya kan ke dia. Ini mentok kemana deh? Kemana lagi gitu? Kata dia nyebrang. Kok kecuh nyebrang? Tapi ini nyebrang tuh di depan ada apa? Jembatan? Enggak, kita nyebrang wahangan. Wahangan sungai. Kita nyebrang sungai. Ya, sungainya gede, lebar, bukan kecil lagi, lebar gini. Alirannya cepat banget. Pokoknya yang paling kenangan aja udah itu, lewat. Gimana tuh melewatinya? Pakai metode apa? Ya, karena pas waktu berangkat emang gak terlalu tinggi kan airnya, debit airnya gak terlalu tinggi, jadi sampai masih kelihatan tuh kayak tumpuan batu, kayak masih bisa bisa dihalal. Malam ya biasa nyampe perkiraan sampai sana dari gerbang pintu sampai ke Curug tuh 1 jam atau 2 jam. Dari gerbang ke Curug 2 jam. 2 jaman. Jadinya ya nambah lagi di parkiran ke pintu 1 jam, dari pintu ke Curugnya 1 jam sampai 2 jam. Nah ini keanehannya yang sangat sebuah kenangan ya, Cisadane. Astral project. Iya, astral agak aneh. Pas datang kita tuh semua kompak dengar suara musik gamelan. Empat orang. Semuanya juga pada tahu. Yang kita pikirin semua juga sepakat bahwa kayaknya hajatan, ada yang nikahan, ada nikahan lagi di atas. Di atas tapi beneran? Iya, tebing. Mungkin kita pikirnya ada kampung di balik Curug ini nih, ada kampung nih, ada kampung terdekat. Kita goyang-goyang santai. Ada suara gamelan kencang banget, kedengeran. Santai, kita ngopi aja, kalem. Makin lama kok musiknya makin aneh ya. Makin aneh dalam artian saking anehnya kayak makin kencang musiknya. Makin deket. Iya, kayak makin deket aja. Terus gak lama endingnya dari musik itu suara kohkornya. Jam berapa? Jam 5. Jam 5 jam 4. Jam 5 ada kohkor. Ya jam waktu sholat apa gitu, jam asar udah lewat. Maghrib jam 6 masih jauh. Ini udah kohkor. Jam 5 tuh. Jam 5 penanda suara adzan. Kok anehnya. Tapi gue semua juga nggak sadar, masih santai aja. Kita tuh paniknya ketika pas hujan, bukan hujan, debit air tuh makin lama makin tinggi. Debit air pada saat lagi ngopi itu sungai itu. Sungainya makin lama makin tinggi. Alirannya udah makin terus air terjunnya yang tadinya cuma 1 titik semakin jauh ya, makin jauh, makin dekat. Kok makin dekat ya? Wah, kayak udah mau hujan nih, udah banget berangkat, benar-benar berangkat. Tengah jalan ini baru 5:30, tapi karena mau hujan mungkin gelap banget.
Berarti posisi gelap. Gelap tuh udah mulai gelap, udah kelihatan kita pakai senter HP. Kita kan nggak persiapan, mendadak atau mendadak saya ya pakai senter HP doang. HP berjalan setengah genap kalau nggak salah. Itu air sungai udah makin gede tuh kita curiga ini wah cahaya. Soalnya kenapa? Patokannya kalau warna airnya udah mulai berwarna coklat ada kehitaman. Wah ini berarti debit airnya makin gila nih, makin tinggi, makin ada lagi. Itu teknik kita buat bertahan itu ya, kemudian teknik kita buat bisa pulang. Untungnya kita bawa hemok. Hemok talinya keluarin, dipisah, disatuin lagi biar panjang, biar jadi tali buat kita nyebrang, melewati atas sungai. Soalnya kan zigzag. Pokoknya kita itu awal berangkat tuh 10 kali zigzag melintas gitu. 10 kali lintas. Pas itu lebih dari 10 pas itu zigzag lebih. Gak tahu kenapa kok. Padahal kita sebelum berangkat udah ditandain kan tanda-tandanya. Ada momen dimana kita pas nyebrang tandanya udah kelihatan nih. Dari seberang udah kelihatan, oh di sana. Jadi kita nyebrang ada tandanya. Ya tadinya kan ya udah air udah gede ya, kita yang satu kita tarik pakai tali sama badannya biar dia nyebrang duluan. Yang tiganya kan kita berempat, yang tiganya megang dari belakang. Jadi dia kayak ditumbangin aja, dia nyebrang ke duluan, nanti dia udah nyampe di seberang kita tali lagi di pohon gitu biar lebih kuat. Nanti sisanya nyebrang satu-satu. Yang terakhir nanti ditali gitu. Kita udah lihat di sana. Oh itu tandanya waktu nyebrang. Pas nyebrang, pohon yang kita tandai itu pakai tali, yang pakai tali. Atasnya itu udah tebang. Tetap ditebang sama kita. Tapi pas itu pohon nggak jadi lagi, padahal udah ditebang, tapi nunggu lagi. Itu kesalahan tukangnya kayak ini serius. Pas semuanya pada tahu ini kita lewat sini loh, kita udah nggak nebang pohon ini loh gitu, buat membuka jalur loh. Kita tutup sampai rumput-rumput yang kita udah injak kebuka semua. Tutup lagi. Ini tadi udah kebuka. Padahal secara logika kalau udah ditandai itu udah ditebang tuh. Ya harusnya pohon satu jam tumbuh ya aneh, kecuali sama senter Doraemon ya bisa aja. Ini kapan Doraemon mampir? Maksudnya aneh. Kayak kita nyebrang air udah setinggi badan lebih banget. Ditambah debitnya tekanannya lebih deras. Jam berapa posisi? Setengah jam 6 itu udah gelap. HP saya korban satu mati. Ya udah masuk ke air kan. Mati kayak tinggal nyisa 2 kalau nggak salah, 2 ya HP yang itu tuh 2 doang buat center. Kita terus aja jalan sampai setengah 7 kita baru nyampe. Setengah 7 malah belum keluar dari pintu masuk. Nggak ada pintu masuk. Berarti baru nyampe keluar tuh jam setengah 7. Setengah 7 belum keluar, itu masih di dalam. Kita udah bingung, udah pasrah. Kita udah nyebrang tapi tempatnya yang sama aja yang tanda itu. Kita udah ditandain, udah ditebang, balik lagi ke sana itu lagi. Wah, gue pasrah. Udah pasrah itu. Udah di situ kita cuma diam, buat tenangin diri lah. Udah diam aja. Udah pasrah kali ya. Mungkin waktunya kita aja balik ke mobil mungkin. Udah pasrah aja. Di situ tuh mungkin ilham datang ya. Hidayah tuh di mana kan? Ada pencerahan. Disuruh adan tuh teman saya yang satu dia adan. Beres adan. Berarti posisi berempat tuh lagi merenung aja diem, udah kedinginan, pasrah, ketakutan di dalam hutan. Nggak ada pencahaya. Nggak ada. Cuma cahaya ilahi doang. Berarti teman tuh disuruh adan tuh udah adan, udah kita jalan aja, pasain maju aja di depan kali aja. Kita kita baru jalan 5 menit tiba-tiba ada di jalan yang lain. Udah beres adan jalan keluar tiba-tiba ada di gerbang keluar dari gerbang tapi beda jalan. Jadi gini, misalnya kita masuk di sini gerbang ini, tapi kita keluar di sini
Oh, seharusnya kan keluar Akhirnya di sini kan. Kalau misalkan lewat jalan sini, harusnya kita ini tebing, harusnya kita naik atau kita muter dulu. Ini enggak, Langsung ada aja. di langsung keluar ke sawah langsung. Ke logika Gak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi yang kita kasihin tuh senang gitu, senangnya. Ah terjadi mamat, gitu kan jadi mamat lah, jadi kawin ya. Gitu. Besoknya itu, lebih tenang lah, lebih santai, udah pasrah sih. Gitu. Posisi di mana lu di posisi yang Ya. antara hidup dan mati lah. Hidup dan mati itu. Nah, udah pasrah. Psikologi udah Udah pasrah. Mental benar-benar keuji. Uji. Kenapa nggak keuji ya? Kalau nggak kuat ya mungkin kita ngikut air aja, pasrah. Pasal Ya, nanti juga ketemu di Waga atau di Jakarta mungkin bisa aja gitu pikiran kayak gitu. tapi kan nyawa udah meninggal. Intinya sih dalam posisi gitu yang paling utama don't panic sih. Jangan panik, santai aja. Ya pasti panik kan gitu. Saya juga panik tapi ya seenggaknya sebelum nenangin orang tuh nenangin diri sendiri. Biar orang pun tahu oh santai. Kita harus ngingetin teman juga gitu. Bukan diri kita, teman juga harus diingetin. Biar kalau panik tuh takutnya kita lari nanti jatuh ke tebing atau ke jurang gitu, nanti ke bawah itu Ya, lebih fatal gitu. Lebih santai aja bukan nikmati sih, lebih ke calm. Tenang. Ada masih kita punya Tuhan kok, berdoa aja gitu. Yakin aja. Kita datang secara baik-baik, masa pulang nggak baik-baik sih. Berarti pada saat itu pada saat keluar heran ini gini kok beda. Iya, maksudnya kok beda ya jangan gimana? Maksudnya kita ngelihat pintu masuknya, itu kan masuk di situ ya, masuknya di situ kan, kenapa tidak di sini? Terus gimana? Ya. Parkir motor atau gimana? Itu maksudnya bukan di beda jauh di parkiran, tapi maksudnya masuk pas dari parkiran ke sawah kan, di sawah masuk ke hutan. Nah, kita beda keluarnya di beda pintu masuk ke hutan gitu. Tadi saya udah masuk sawah kan, udah agak tenang. Wah berarti selamat nih. Karena lihat sawah. Santai, udah santai. Wah, udah jam 7 tuh baru keluar, jam 7 udah jalan lagi. Nah di tengah jalan kita juga baru ingat bahwa tadi juga diingetin sama tukang parkir kalau misalkan malam nggak pulang nanti bakal ada yang dijemput. Soalnya kemarin kata warga kemarin ada anak SMA atau SMP ke bawah parit anak SMP dijemput malam-malam pas lihat udah keadaan ya mayat. enggak sih untungnya masih lebih ke kedinginan sama bahasa mungkin kayak kecapean atau stres atau apa, pokoknya dia kadang pingsan semua. Pingsan. Ya, mungkin dia kayak nunggu air reda, mungkin dia jadinya kelaparan atau apa, kedinginan dia jadi pingsan. Tapi warga nyamperin kan, ngedatangin gitu. Makanya kayak warga kalau malam nggak pulang nanti dijemput. Nah tengah jalan kita lihat ada senter. Wah dijemput nih. Warga tuh. Saya kira kita tuh nilainya wah warga nih dijemput nih, ada senter makin dari kejauhan tuh makin dekat jalannya ke sini ke arah kita. Wah dijemput nih, dicari kan nih. Soalnya kita janjinya siang-siang udah pulang gitu, tapi kita malam ya itu pastilah gitu, ketakutan pasti ada. Wah senter nih. Wah, kita udah di otak tuh udah nyiapin kata-kata alibi nih kalau misalkan di alasannya kenapa lama, kita mau jawab apa nih? Alasan lah, kita udah mencari alasan ya, kemana alasan ya mau ditanya keluarga ya. Makin dekat kan di Curug Cisadane, kalau di daerah sana tuh ada 2 curug sebenarnya. Ada Curug Ciawitari, ada Curug Cisadane itu yang lurus, Ciawitari ke kanan. Ke kanan kan? Ciawitari. Nah, sedangkan ya ini lampu ini makin deket belok ke Ciawitari itu yang berarah ke kanan tuh ke arah mana? Ciawitari, bukan ke kita, bukan ke arah pada saat ke Cisadane, bukan ngejemput kita, ternyata dia mau ke Curug berarti jam 7 jam 7 malam nih, bayangin sendiri lampu sendiri jam 7 malam ke Curug ngapain? Ngapain? Kita makin deket tuh makin aneh nih, kok belok ya? Kita diem dulu, makin dalam kok masuk ke curug, area curugnya. Insting manusia kan, takut lah ya lari, ya kita juga lari. Aneh gitu, anehnya
ini antara dua ini muja atau emang kespak nih antara dua aja udah langsung di sana udah nyampe sana kita jelasin sama tukang parkir gini santai gini sama satu saya tanyain sama tukang parkir tuh, bang kalau di atas Curug itu perkampungan ya, ada perkampungan ya? Ternyata gimana jawaban? Di sana mah gunung gede. Berarti pada saat suara gamelan gitu, pada saat beranggapan kampung ternyata itu hutan. Masih hutan itu, kesananya itu gunung gede. Gunung gede. Gak ada kampung gaya itu cuma itu doang parkir. Di situ kita diem. Cuma terus tadi sahan hajatan siapa yang nikahan aja pada saat suara gamelan di atas hutan. Siapa yang nikahan di sana? Jelas suara gamelan. Sama semua juga udah pada gini menikmati aluran gamelan asli kayak kita bukan hal menakutkan awalnya, tapi kalau udah tahu kenyataan kita yang lumayan juga ya, maksudnya kok aneh ya, lebih ke aneh sih gitu, lebih ke aneh. Itu salah satu terbaik ya pengalaman secara langsung dari yang hampir mendekati kematian, yaitu masih mendekati kematian ya. Buat pelajaran juga sih jadinya. Buat pelajaran juga. Oke bang, di lain kesempatan kita lain waktu kita berdiskusi, saling bertukar cerita lagi. Boleh, 50. Oke. Pada saat nanti apakah ada pengalaman lain terkait gunung, karena kan bang ini pendaki Gunung Sejati. Saya dakian sih, bukan pendaki ya, dakian ya, jangan mandi soalnya. Ya ditunggu cerita lainnya ya. Oke, siap. Tadi part 2 aja. Oke, part 2. Oke.